dia nenteng kepala sendiri. Ku starter hidup kereta Lek. Gitu ya. Ku hidup, aku naik, bawa kereta, aku yang bawa, kawanku yang di tengah naik, yang satu lagi belum naik, udah ku gas, dia ngejar kan. Udah agak jauh baru ku berhentikan dia naik baru. Itu kan ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Leku, selamat datang di AKH Misteri dalam segmen CCH Cerita-Cerita Horor. Hari ini kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya kepada kita semuanya. Langsung aja kita perkenalkan pada teman-teman AKH Misteri. Halo Leku, selamat datang di studio AKH Misteri. Selamat datang Leku. Boleh diperkenalkan pada teman AKH Misteri, nama dan tinggal di mana? Silakan Leku. Oke, nama saya Wandi Leku. Saya tinggal di daerah Tembung. Dari Tembung. Ya, dari Tembung Pasar 7. Oke. Pak Lek Wandi ini profesinya sebagai apa? Saya driver Grab car. Oh, mobil ya? Ya, mobil. Oke. Jadi Lek Wandi mau menceritakan pengalaman mistisnya ini tentang apa? Ini ceritanya nih tentang waktu zaman SMA dulu Lekku. Zaman SMA, terus? Ya, zaman SMA yang saya sekolah nih, boleh nggak nih nama tempatnya dikasih tahu? Gak usah. Nggak usah. Gak usah. Ya, pokoknya di luar kota sana lah. Di luar kota, saya dulu pernah sekolah di luar kota. Pengalamannya ini tentang ya pokoknya horor lah. Horor. Mencekam ya? Mencekam lah pokoknya. Oke, sebelum kita memulai cerita dari Lek Wandi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Langsung aja kita dengarkan cerita dari Lek Wandi. Silakan Lek Wandi. Jadi begini kawan-kawan semua, cerita horor saya pada zaman sekolah dulu. Pas naik kelas 1 SMA, saya kan dulu tinggal di Medan. Setelah di Medan saya ke luar kota ngambil sekolah di sana. Pokoknya tempatnya tuh perkampungan lah Leku. Nah, jadi kelas 1 SMA tuh di tempat kami sering ada ngadakan festival pensi anak-anak band. Nah, jadi di mana ada festival kami ikut. Ya alhamdulillah dulu sering juara lah, namanya kan ini apa namanya antar sekolah kan masih kecil-kecilan ya festivalnya. Jadi selang sebulan 2 bulan sekolah di sana, ada sekolah lain itu mengadakan pensi juga, nah kami diundang untuk main di sana. Pergilah kami setengah 8, pergilah kami ke kampung lain nih Leku. Kampung kamu di tempat lain lah sekolah, pokoknya jauh lah jaraknya, lumayan jauh lah gitu. Pergi kami jam 8 sampai setengah 10. Nah jadi sampai setengah 10 disitulah kami mulai main pensi, ngeband. Nah pulangnya itu sekitar jam 1 hampir setengah 2. Nah, pas pertama pergi itu di jam 9-an lah gitu. Jadi kami ngelewati jalan itu ada macam titi lah itu. Titi? Iya macam, bukan titi, apa namanya? Jembatan gitu? Iya jembatan kayak gitu. Nah jembatan, pas kami ngelewati ini kami tarik 3 nih. Jadi kawan kami yang satu kereta lagi udah di luan jalan dia. Habis maghrib orang tuh gerak luan karena nengok lokasi kan. Nah, jadi kami nyusul, pas kami ngelewati jembatan itu kereta kami mogok. Dia mogoknya bukan langsung mati gitu. Udah ngelewati jembatan itu pas mau mogok, digas-gas sama kawanku lagi hidup. Bisa? Nggak tahu lah, mungkin entah karena keretanya rusak entah apa kan. Setahu kami kereta tuh masih bagus, karena sekolah pun kami kan kadang nebeng sama dia kan, bagus-bagus aja keretanya tuh gitu. Jadi pergilah kami,
datang kawan, kok mau mati nih keretanya gitu. Digas-gasnya hidup kan, udah aman, jalanlah kami lagi. Nah jadi udah mulai pensi, pas kami balik pulang ngelewati itu lagi, kan jalannya cuma satu arah itu lagi. Nah kawanku yang satu ini udah yang pertama itu memang dia luan pulang aja, nggak mau nunggu, pokoknya udah siap acara untuk pulang. Karena mereka ya tau lah orang tua takut, kalau kami kan perantauan, kami tiga ini kan perantauan. Nah jadi pas kami ngelewati itu, kereta kami real mogok, sama sekali nggak hidup. Pas berhenti di jembatan itu. Nah jadi ini jalannya nih legu, kanan kiri ini sawit nih. Lampu jalan nggak ada pun paling ujung ke ujung. Nggak kayak sekarang kan udah cantik kan lampu jalan terang gitu. Jadi kanan kiri itu sawit, jalan cuma trek lurus aja tuh, nggak ada belok-belok di tempat saya sekolah dulu di sana kan. Jadi ini kok mogok kereta nih, jadi aku bilang mungkin yang tadi nih pas kita lewat kan keretanya mau mati juga, cek dulu apanya, busi, minyak banyak minyaknya nih, kata kawan aku ya kan, karena kan dia punya kereta. Kami bertiga turun lah, kami bertiga kan ada senter yang dari Mancis lagi. Oh iya. Yang Mancis itu kan ada senternya. Jadi aku ngecek bagian kabel, karena kereta dulu kan keretanya Supra. Mana ada itu kap sampingnya? Iya. Batang tengah gitu aja kan. Jadi aku ceklah kabel mana tahu ada yang putus kan, aku cek. Jadi kawan aku satu lagi ngecek busi. Jadi buka busi, gesek-gesek lah tuh ke aspal kan, gesek-gesek ke aspal, dipasang lagi, dicoba starter, nggak hidup, cuman api ada. Nah, api kereta di busi itu besar. Jadi kawan aku, ini apinya ada, cuman kok nggak hidup, apalah masalahnya nih kan. Aku tanya, nanti kok beli minyak di mana, ketengan atau apa ini, gue bilang. Aku di SPBU nya kan, karena dekat kami kos dulu, di dekat sekolah itu ada SPBU. Nggak pernah aku beli ketengan, kata dia. Kok mati lah nih, dicek lagi engkol sampai kami kecapean pokoknya. Ngapain kereta tuh nggak hidup, sementara posisi masih jauh rumah. Ini udah jam 1 lewat alekku. Nggak berapa lama lewat orang, abang-abang satu orang. Kan posisi gelap nih, kami nggak nampak nih lagi. Kalau orang jalan tuh jarak 2 atau 1 meter itu nggak nampak itu orang jalan. Tiba-tiba dia datangi kami. Nah kami kan bertiga fokus ke kereta. Kami fokus ke kereta. Aku nyenter tempat busi sama ngecek mesin lah pokoknya. Entah ada oli yang bocor karena mati kan gitu. Nah abang itu lewat minjam mancis lagi. Minjam mancis kata dia. Kami bertiga kan fokus kereta, nggak ada yang nengok. Kawanku yang ngasih. Selang berapa detik dibalikkan. Nadik diambil sama kawanku. Jadi aku karena fokus ke kereta kan, ku tengok pelan-pelan mana lain yang buat mati keretanya. Nggak berapa lama aku terpikir, ini kan jalan kanan kiri sawit le. Dari mana bang ini juga bisa jalan kaki? Sementara rumah itu nggak ada. Pemukiman jauh le. Rumah nggak ada, pemukiman nggak ada kan gitu. Bilang sama kawanku, itu yang minjem mancis siapa? Aku bilang. Cok tengok, aku bilang. Mana bang itu? Aku bilang. Jalan kemana dia? Sementara ini nggak ada rumah. Mau kemana dia? Mana tahu entah dia mau bisa kami tumpangi boncengan kan? Karena kan kami kecil-kecil, aku tarik 4 bisa, masih ada lagi sisa bangku itu kan. Oh iya ya kata kawan. Ditengoknya, abang itu lari masuk ke dalam sawit itu. Coba kejar kata kawan. Nah kawan aku satu orang ini pemberani lagi. Waktu dia pemberani, dia pakai senter mancis itu ngejar. Dikejarnya, kami posisi di kereta, kami tengok dia lari ke sawit itu, di senternya lah abang itu. Abang itu berhenti di samping sawit. Pas di senternya, ditengoknya, dia lari. Lari pucat legu. Memang gue bilang dia berani, cuman pas nengok itu depan mata dia pucat. Jadi gue bilang, kenapa kau? Gue bilang. Cabut engkol kereta kok nggak tahu sorong aja, lari cepet kata dia. Kenapa? Aku bilang, mau ngapain kau? Enggak. Jadi apa? Aku nengok abang itu nenteng kepala sendiri. Berarti merinding lah. Iya lekku, dia berarti kepalanya. Iya lekku, jadi dia jalan itu kata kawanku,
dia jalan minjem mancis, ini kepala dia sendiri tuh, kawanku nyenter gini dia nggak ada kepala. Nah cuman ditengok di tangan kiri tuh ada kepala dipegangnya. Karena beranilah kawan aku dekati itu, ditengok kayak gini, disenternya, lari dia, lari ngasih tahu kami. Di situ ketahuan, kawan aku tahu itu orang atau makhluk apalah, itu dia nenteng kepala sendiri. Terus starter hidup kereta lagi. Segitu ya. Hidup, aku naik bawa kereta, aku yang bawa, kawanku yang di tengah naik, yang satu lagi belum naik udah kugas, dia ngejar kami. Udah agak jauh baru ku berhentikan dia naik, baru kami pulang. Dikejarnya? Enggak, kawan aku ini yang ngejar kami karena kami udah ketakut, karena aku kan takut. Dulu kan macam di sekolah kan masih penakut kan gitu. Karena dibilang dia nampak abang-abang itu jalan nenteng kepala sendiri. Gimana dulu kawanku yang nengok, dia yang nengok, kami kan nggak nengok, kami kan jarak jauh. Kami senter ya, kami kan mantau dia juga, mana tahu entah abang itu memang orang jahat kan gitu. Rupanya dibilang dia, aku nengok abang itu nenteng kepalanya sendiri, dia nggak ada kepalanya. Di situ kereta kami langsung hidup, kami lari, kami gas lah kereta tuh sampai rumah. Besoknya pulang sekolah, karena kami penasaran lagi, kami datangi tempat itu tadi. Datang lagi ke situ? Ya, siang-siang datang. Rupanya ya siang kami pun pulang sekolah kan jam 1. Pas pulang sekolah itu langsung kami ke sana. Rupanya ada gubuk di situ rumahnya, karena gelap kan nggak nampak. Rupanya ada gubuk orang jualan. Iya, ada ibu-ibu jualan di situ. Dia sampai jam 3 sore aja tuh jualan, nggak berani sampai malam. Nah jadi kami tanya, Bu, tadi malam jam 1:30 lah itu kira-kira, Bu, yang bilang kami lewat sini kereta kami mati. Nah nggak berapa lama ada abang-abang minjem mancis, kawanku ini nengok abang itu nenteng kepalanya sendiri. Terus datang ibu itu, serius kalian? Bu, serius Bu, kalau nggak mungkin kami nanya di sini. Nah ibu itu baru cerita, dia bilang dulu pernah di sini ada orang naik kereta itu, karena saking kencangnya dia naik, kan ada titik tuh, jembatan kecil tuh. Kencang, karena kekencangan nggak terrem dia lompat kayak gini, di depan ada truk berhenti, itu ditabraknya. Itulah kata ibu itu. Ibu itu nyaksikan langsung gitu? Iya, ibu itu karena kan dia jualan situ, dia jualan situ, dia nampak. Ibu pas nengok kayak gitu, ibu gemetaran nengok, kata orang itu yang datang di sana, kepalanya hilang, nggak tahu tak kemana. Karena dulu sawit-sawit itu di samping-samping pinggir jalan itu parit besar. Nah jadi karena banyak mungkin yang punya sawit ini nimbun biar jadi lebar tanahnya, jadi mengecil lah parit itu sekarang. Yang pas kami kejadian itu dulu besar, mungkin masuk ke situ kan banyak rawa tuh gak dapat. Dia kencang ya, dia kencang terus terbang karena itu ya, jadi nggak nampak ya kan, terbang gini. Terbang, ada rupanya mobil truk tronton di depan. Itu diantamnya katanya jadi pas dibilang ibu itu lagi, memang nampak kalian waktu malam itu dia bawa kepalanya sendiri. Iya Bu, berarti betul lah, itu berarti gentayangan. Itu yang dinampak kawan kulit. Ya, ibu tuh masih ganggu nggak? Ibu tuh sering diganggu katanya nggak? Ibu itu nggak tahu, mungkin karena dia jualan pagi sampai sore aja kan, mungkin kalau malam ya, malam pun siapa yang berani lewat situ, gelap. Ya kami aja nggak tahu malam itu di situ ada gubuk untuk orang jualan. Paling yang beli pak orang-orang spesies truk yang mau ini peteduh kali ya? Mungkin lah, ya, cuman ngetem gitu ya kan? Iya, mungkin salahnya itu kenapa dia pas di dekat tanjakan itu berhentinya. Kalau kerasa gitu, terbang kata ibu itu, dia terbang nabrak itu kereta remuk, dia badannya utuh, kepalanya aja nggak ada. Nah, jadi kawanku itu yang nampak lagi. Jadi ini misterinya kepala untung kali ya? Masih muda tuh, kalau kemarin masih apalah abang-abangan umur ya kalau zaman dulu sekolah kita kelas 1 SMA sekitar berapa tuh ya, umur 18 atau 17 enggak lah, sekitar 16 lah boleh. 16 gitu ya, mungkin abang itu sekitar 30-an umur. Yang dinampak kawanku itu, karena bahasa suaranya dia minjem itu masih ngebas gitu ya? Iya, masih muda, nampak masih muda. Jadi setelah kejadian yang sudah ketemu siang itu sama ibu itu, malamnya sana lagi nggak? Apa lewat lagi? Nggak berani leku, cuman pas kami siang nanya sama ibu itu, datanglah suaminya, kan gitu, datang suaminya. Ada apa Dik katanya gitu. Lalu diceritai istrinya, orang ini nampak semalam Bang katanya. Sosok itu ya? Iya, sosok yang
kemarin itu yang udah berapa bulan yang lalu yang tabrakan. Ah serius kalian Dik? Iya Pak, kalau nggak ngapain kami nanya sini? Ya kami kan nggak tahu, kami bilang kejadian itu ada, karena kan kami orang kampung sebelah, kami bilang. Oh berarti dia kampung sebelah jualan di situ ya gitu? Dia orang kampung situ, kami orang kampung sebelah sananya. Kami kan mendatangi sekolah yang buat acara pensi itu. Nah, jadi kami bilanglah sama bapak itu, kalau memang kami apa namanya nggak pensi, kami mungkin nggak tahu Pak, kami bilang. Jadi kami pun nggak tahu kasusnya ini ada seperti itu. Nah itulah yang kami nampak. Aku rasa kalau feelingku ya dia itu nunjukkan seperti itu. Satu, kita kan harus lewat titik itu kan harus klakson. Permisi ya. Permisi. Nah ibu itu juga bilang gitu. Udah dari lain kali kalau mau lewat sini klakson aja. Karena aku bilang juga sama ibu itu. Pas pergi pun Bu, kereta kami udah mau mati. Tapi karena digas-gas kawanku hidup, kami kira keretanya rusak. Ada, ya kan? Minyak full. Bisa kayak ada man gitu ya, mana tiba-tiba berhenti gitu. Iya, kayak macam inilah. Mau habis minyak kita kasih itu, dipaksa gas hidup. Setelah udah mancisnya dibalikkan. Setelah pas pulang, itulah kejadiannya. Mancisnya dibalikkan karena aku sadar jumpa sama dia, iya, gitu kan? ini aku sadar ini macam jalan lintas kayak gitu, kanan kiri sawit, kok bisa ada orang jalan? Ngapain dia jalan sendiri malam jam 1, jam udah pagi lah itu, jam 1 lewat. Makanya aku suruh kawanku cek, kawanku memang pemberani, aku akui. Pas udah nengok lari. Pas ditengok, ya aku aja kalau disuruh kayak gitu, kau aja yang datang ke sawit, biarpun nggak ada hantu pun suruh ke sawit, itu siapa yang berani Iya. Dia berani didatanginya pakai senter mancis itu bukan besar Iya. Kecil itu didatanginya. Berhenti dia di samping sawit itu, itulah ditengoknya. Serem juga ya, misteri kepala puntung ya. Itulah. Kalau itu tahun berapa itu kejadiannya? 2005 lah itu. 2005 ya. Iya. Lama sekali ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya kan kita temukan hantu-hantu seperti itu ya kan. Jarang kalau dulu di sana memang sana kan perkampungan. Aku pun sekolah di sana nggak tahan aku lihat. Pindah berarti? Pindah setengah tahun, 1 semester aku pindah ke Medan, balik kampung lagi. Pokoknya desanya itu terpencil. Lumayan terpencil ya. Kalau sekarang udah rame ya? Enggak juga? Udah kok sekarang aku dengar dari kawan-kawanku dulu pernah aku diundang reuni, paling setengah tahun ya aku sekolah situ kan. Reuni mau pergi ke perapat kami kan, jalan-jalan, udah rame. Pernah aku lihat situ udah rame. Iya. Memang 2005, sekarang 2024. Yalah, rame lah. Memang kalau dulu aku tinggal sana mama cakap itu sadis lah. Sadisnya? Orang yang meninggal di tempat itu, di jalan itu lawannya itu ya kereta itu lawannya tronton. Berarti banyak kejadian kecelakaan situ ya? Selain itu? Banyak dulu aja aku pernah main tenis meja di pinggir jalan itu, ada space lapang kan, ada rumah-rumah kampung kan tanahnya lebar. Iya. Udah dengar dari ujung tuh suara tabrakan. Udah mobil tronton tuh lewat, ya kami nengok orangnya dari bawah itu seret. Itunya kondisi tubuhnya? Aku nggak berani nengok lagi. Karena aku pernah juga sih ngalamin hal seperti itu, tapi di Medan kejadiannya. Jadi masih SMP nih kejadiannya. Pulang sekolah, si anak perempuan ini lari, terus abis itu tabrak mobil dump truck gitulah, mobil truk yang kecil itu kan. Suara kayak suara pecahan apa ya, kayak ayam katak gitu. Pas dilihat, kepalanya pecah. Makanya gue bilang kalau kalau kayak misteri kepala puntung itu gimana nih, lebih serem kali. Kepala nggak ada, mending lihat pocong daripada lihat kepala puntung gitu ya kan, karena nggak nampak kepala itu kayak gini ya kan. Kalau lihat pocong gue lebih serem lebih serem lagi pocong. Iya aku udah pernah di mana? Pernah juga ya tidur di kos-kos gitu juga karena dari sana. Cuman kalau ceritanya mungkin nanti takutnya netizen ini kiranya aku ngada-ngada. Nggak apa-apa. Karena gini. Ini aku bilang ya sama para yang
kawan-kawan semua lah gitu. Kawan agak misteri lah yang Iya, nontonin kawan-kawan lah. akan misteri. Pernah nggak tidur di tindih? Oh pasti ya, aku aja pernah ditindih. Kalau di tindih pernah lihat nggak siapa yang tindih? Oh orang ini nggak, tapi kalau ngerasain tindih itu memang perasaan mau bangkit tapi kok badan nggak bisa gerak kan gitu. Aku dulu gitu. Aku dulu gitu lekku. Nah. Aku tidur tempat kawan, ya kan, di kos-kosan dia. Aku tidur, nggak berapa lama aku terasa badanku ditindih, aku nggak bisa bergerak, mata aku bisa terbuka, cuman mama cakap ya jangan sampai terjadi lagi. Depan mataku tuh dari ujung pintu dia tuh, dari pintu dia tuh itu mendekat tuh bayangan pocong, mukanya hitam. Ini percis nih. Nah ini gambarnya percis nih. Ini aku nggak kadang-kadang. Iya, jadi teman-teman ini kan, nah ibaratnya ini, kan buat Lek Wandi. Jadi baju ini special edition buat Lek Wandi yang udah hadir sini. Jadi langsung kita kasih baju atau t-shirt buat Lek Wandi. Jadinya biar ada kenang-kenangan setelah dia pulang. Jadi seperti inilah ya sosoknya ya. Jadi gini kan, ini bukan karena aku dikasih ya, bukan karena aku dikasih ya. Ini serius. Dia mendekati, mukanya hitam. Kalau nggak percaya, tanya sama orang yang pernah nampak pocong, pasti mukanya hitam. Gosong gitu ya. Iya, Lek. Aku pikir kalau aku pernah lihat dia di channel sebelah lah kan, kayak dia apa live streaming, terus dia sosok berbagai macam apalah horor kan, apalah, nah seperti pocong, kuntilanak, baru pun kayak gundurwo bla 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 gitulah kan. Yang aku lihat emang pocongnya ada muka melas gitu kan, ada mukanya kasihan, ada mukanya betul-betul memang parah, memang udah hitam gosong terus hancur gitu. Dan dibilang sama si pawang itu lah kan, dibilang ini dia. Jadi kalau gosong itu biasanya kecelakaan kata dia itu. Kalau aku memang real demi Allah lillahi ta'ala, jumpa aku, maksudnya aku ditindih, yang dekatin itu seperti itu. Jadi kalau yang ditengok-tengok di TV itu mungkin itu ilustrasi yang udah pernah orang nampak, seperti yang apa yang ku nampak. Sampai kawanku ini jujur ya, pindah kos gara-gara aku kayak gitu. Jadi nggak tahan juga ya? Nggak berani dia. Karena apa? Dia pun katanya pernah ditindih di situ, cuman nggak pernah nampak. Tapi giliran aku nampak. Kalau aku pernah sih waktu di rumah kosong ya, di rumah sendiri kan, jadi sama temen lah berdua. Kejadiannya kan waktu disuruh sama orang tua ya kan. Jadi kejadian itu kemarin, ini aku cerita lah, kemarin tuh karena rumahnya kita pindah rumah, terus kemudian rumah ini kosong beberapa bulan ya kan. Lalu kami berdua tuh mau ngecek karena kemarin rumahnya itu kemalingan ya kan, kemalingan. Lalu kita malam-malam itu kita bareng berdua ke rumah yang kosong itu, rumahnya saya juga, cuman memang udah lama ditinggalkan. Pas kita berdua ke situ, kita buka pintu rumah itu, ada suara, ya kan, suaranya gini, ya kan. Ya aku pertama sih nggak percaya, pas tanya sama teman sebelah, dengar nggak, Le? Iya, ada dengar suara itu, ya, pokoknya bukan suara kita berdua, memang dia lagi di situ kan, karena memang udah lama nggak ditepatin. Pasti dia bersemayam situ kan, maksudnya dia bakal penghuni situ gitu. Makanya rumah itu nggak boleh ditinggalin lama-lama. Kalau memang apa ya, rumah kosong mending sewakan biar ada penghuninya ya kan, jangan terlalu lama dikosongkan. Setelah ada suara itu kemudian ada suara keran hidup suara keran hidup. Yang kita ini tidak tuh hanya untuk menjaga lah, karena kemarin kemalingan kan, jadi kamar itu diobrak-abrik kamarnya kakaknya saya gitu kan. Jadi diobrak-abrik kamarku, diambil barang-barangnya karena udah berapa bulan ditinggalkan. Habis itu pengen teman-teman tuh pengen bawa senjata lah, mau datang lagi dia, kita babat kan gitu. Ternyata bukan jumpa maling, jumpa dengar suara itu, suara hantu itu. Kalau suara kayak gitu setahu aku ya, setahu aku selama aku apa namanya mencari tahu lah seperti apa sifat-sifatnya gitu ya. Kalau nggak salah itu kuntilanak. Suara anjir. Ya, itu pokoknya yang suara gitu. Nanti kata kalau aku dulu ya, aku dulu pernah cari tahu gitu. Suara anak ayam. Aku berat di kepala, aku merinding karena di studio ini pun sebelum pindah pun memang kayak merasakan hal-hal mistis juga gitu, kayak
Yang beberapa kali datang narasumber kemarin pun rasakan hal-hal mistis seperti itu kan, di depan itu. Terus kemudian ada pocong lah, kuntilanak lah. Memang kita nggak pernah lihat. Cuma setelah kita ngomong seperti ini di studio ini, kita ngerasain sebenarnya kan gitu ada di sini. Cuman kalau kita takut, dia bakalan terus ini kan. Nah, makanya kita tuh kan kita kan manusia makhluk paling sempurna kan di mata Allah kan. Jadi jangan takut. Karena kalau kita takut ya pastinya dia bakalan terus ganggu kan. Terus dia, wah aku nih yang di sini nih, aku harus gimana gitu. Lihat aku kalau ditanya cerita pengalaman horor itu lah, yang paling seram itu lah. Misteri kepala puntung ya. Memang aku kalau bukan aku yang nampak sama kawanku, yang satu lagi. Kalau dia nggak mungkin bohong. Ya, kita berpikir aja itu jalan gelap, kanan kiri sawit, berapa kilometer itu nggak ada rumah. Sementara kami aja itu dari rumah berangkat dari kos-kosan kami berangkat ke tempat sekolah itu aja hampir 1,5 jam. Oh, jauh juga ya? Jauh lah Bu. Makanya acaranya kan katanya waktu dulu kalau nggak salah, ingat aku itu jam-jam 10-an lah acaranya. Makanya 10 malam. 10 malam. Biasalah. Festival itu ya? Apa? Pensi lah. Oh, pensi. Orang tuh apa namanya ada buat acara apa di sekolah gitu, para gurunya gitu. Nah, jadi kami dulu sering musik yang ngisi band ya? Iya, masuk festival, ada grup band dulu kan zaman-zaman SMA. Jadi kan dulu tingkat SMA itu kan lagu-lagunya kan ya tau lah rock dulu ya kan, gampang-gampang kan. Jadi ya aku pun punya personil, punya kawan, lumayan bisa lah main. Makanya kami dulu di sana itu sering juara gitu. Ya hadiahnya nggak besar kan gitu, paling dapat trofi, paling hadiah duitnya 200.000 gitu. Banyak gitu 2005. Banyak lah 200.000. Ya festivalnya aja, pendaftaran aja 20.000 satu band gitu. 20.000. Ya ngikut kan nggak banyak. Namanya di kampung-kampung kan, namanya sekolahnya itu di pelosok-pelosok gitu. Nah itu, jadi kami diundang ke sana. Nah kejadiannya seperti itu jadinya. Aku gara itu minta pindah, nggak tahan aku. Jadi setelah kejadian itu masih lewat situ atau nggak pernah lagi? Kan jauh karena memang kejadian itu doang ya, karena acara itu makanya ke sana ya? Atau memang bukan, memang sering lewat? Apa namanya, ada saudara sih yang ngajak ke sana sekolah gitu. Sekalian ngawanin dia gitu kan, ya udahlah, mungkin aku berpikir sekolah kan dibiayai dia pun kan gitu, dibiayain saudara gitu kan, ya mengurangi beban orang tua lah gitu. Makanya maulah ke sana. Rupanya pas sampai sana kayak gini rupanya sekolahnya, tempatnya gitu kan. Wah ini apa ya, serem ya? Iya. Sampai nggak ada kawan aku lekku, kita orang Medan lekku, ngomong kita kasar. Iya. Ya kan, orang itu takut sama orang Medan. Kok bisa? Nah, aku sampai aku bilang sama kawanku, ada yang dekat, kawanku namanya Abdi. Aku bilang, kenapa kawan-kawan di sekolah nggak mau kawan sama aku? Nah dia jujur, aku jujur nih ya, kata dia. Aku tanya sama kau, sekolah kemari dimutasi apa karena memang niat sekolah di sini? Dimutasi itu maksudnya kayak mana? Aku bilang, apa kau memang karena bandel kau di sana di Medan, jadi kau dicampakkan sekolah sini sama sekolahmu? Aku bilang, aku ikut saudara aku sekolah di sini. Kira orang tuh aku bandel ya. Pakai dibuang ke pelosok ya? Ya, itulah dia, macam anak pesantren loh jadi gitulah lekku, cerita kisah misteriku itu seperti itulah. Itu yang paling seram, misteri kepala puntung ya? Iya. Ya aku kalau jumpa misteri kepala puntung itu ya, kayaknya serem lah kan, kepala tenteng gitu. Iya, dia kalau aku bilang mungkin dia masih nyari kepalanya itu. Tapi dipegangnya kepalanya tadi? Ya itu kan mungkin ya namanya hantu, namanya makhluk halus. Entah kepala siapa ini ditentengnya? Ya mungkin ya kepala dia. Pokoknya iya, pokoknya dia itu mungkin entah menunjukkan minta tolong atau apalah gitu lah. Itulah, nggak usah kepala ya. Kalau mama ada bagian tubuhnya itu yang nggak ketemu, itu pasti nyari tuh. Pasti ya. Pasti nyari tuh. Tayangan tuh saya kan. Mau cari segini aja, kalau nggak dapat dia nggak ikut ditanam, tuh nyari tuh. Pasti nyari tuh, yakin. Jadi kalau pocong lah, ini luar dari itu lah. Pocong yang tali kapan itu nggak dilepas tuh, kayak mana tuh? Memang benar tuh.
Ya benar, dia kan minta lepas itu, minta dilepaskan. Karena kan dalam syariat kita Muslim kan itu wajib dilepas. Kalau nggak lepas dia ke tempat cari yang ini. Ya dia ke tempat-tempat siapa, iya siapa yang kenal dia minta tolong bukakan. Ih. Ya kayak mana kita nonton film-filmnya horor seperti itu ya gitulah. Tali pocong aja ini udah ngejar, apalagi organ tubuhnya yang hilang ya kan. Iya lekku. Kayaknya kalau menurut aku sih feeling kalau organ hilang gitu pasti dia nih jahil gini, pasti orang lewat situ pasti digangguinya ya, karena dia pengen buat apa yang dia buat tuh sama orang lain gitu. Mungkin lah lekku. Atau memang tajin yang menyerupai dia kan. Ah kita buat lagi seperti ini, kita ganggu lagi orang-orang lewat. Mungkin 2005 itu mungkin sepi kan, jadi kan motornya lalu lalang kan nggak banyak kan. Kalau sekarang mungkin banyak lah. Kalau kemarin 2005 mungkin motor dia kencang, mungkin dia karena mengebut itu utamanya gelap ya kan, takut mungkin takut rampot. Dulu kan begal nggak ada mungkin ya kan. Kalau belangkernya itu lekku, dia yang nabrak tronton itu nggak malam lekku. Itu kata ibu-ibu itu siang. Siang. Katanya dia malam. Kalau malam mungkin karena ngebut juga kali kan. Kalau malam ya pastilah nggak usah ada tronton pun, kalau kayak gitu kita bisa nyungsep ke paret. Orang gang jalannya itu nggak besar lekku. Yo tronton ya, kalau misalnya tronton masuk, kereta masuk itu wajib kereta tuh nunggu gitu. Iya minggir ke tanah-tanah itu. Ah kalau itu mah memang bukan jalan untuk lintas mobil besar sebenarnya. Nah kan? Itulah dia. Cuman karena daerah sana itu ya namanya daerah sawit. Mau mobil sawit kan besar lekku. Lagi mau mobil tronton ini. Bawa barang-barang ala-ala sawit lah pastinya, namanya pesawit pasti mobil itu bawa sawit ya kan. Mungkin berhenti di situ. Nah yang aku pikir itu, yang aku herannya kok bisa kepalanya ngantam kepala besi, kepala besi ataupun entah gitu kan, kena kaca depan kan masuk. Ya bemper besinya itu ya udah nabrak aja gimana. Itulah dia creepy ya teman-teman nakal misteri ya. Buat teman-teman nakal misteri yang pengen berbagai kisah misteri kepada kita semua, boleh di komen ke teman-teman, boleh di komen ke nakal misteri, nanti kita akan tampilkan, akan kita bawain ke channel nakal misteri. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Teman-teman yang pengen bajunya ini jangan lupa nanti komen, nanti kita akan giveaway ke teman-teman yang pengen t-shirt ini atau baju ini, nanti bakal kita kasih semua ke teman-teman yang pengen baju ataupun kaos ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Salam AKH Misteri.